Ibu dan Bapak, nah bagaimana persyaratan kita menyelenggarakan swakelola ini? Kita lihat dulu yang tipe 1 dan tipe 2. Kalau tipe 1 gampang banget, sepanjang kita pede, sumber daya kita mampu untuk melaksanakannya, udah laksanakan aja. Di tipe 1 ini, oh kita mau melaksanakan kegiatan sosialisasi hukum, pegawai-pegawai kita mampulah hanya sekedar untuk menjadi IO sosialisasi, bisa berarti. Bapak Ibu pengen melaksanakan kegiatan untuk bikin bikin SOP-nya sendiri, bisa swakula tipe 1. Jadi modal utama swakula tipe 1 itu keyakinan sumber daya kita mampu untuk melakukannya. Teman-teman di PU yakin bisa memelihara sendiri kerusakan jalan, lakukan dengan swakula tipe 1, bisa saja. Kemudian swakula tipe 2. Nah, swakula tipe 2 ini ketika kita yakin ada instansi pemerintah yang lain, yang mampu menghasilkan produk kita, yang mampu membuat output target kegiatan kita bisa dia selesaikan. Nah, itu bisa tuh swakula tipe 2. Siapa nih? Kementerian, lembaga, perangkat daerah yang kita tahu tupoksi yang mereka emban itu nyambung dengan kita. Kayak tadi ya, contoh yang Pak Iqbal dari 8, pas banget tuh Pak Iqbal punya rencana mau bikin kegiatan membuat roket ya, Masya Allah, ini saya nggak kebayang, ilmu saya belum nyampe itu luar biasa. Diyakini, umpama dia, saya sebut saja ITB tadi, memang di sana, memang ahli-ahlinya, kenapa tidak? Ketika memang kita tahu perguruan tinggi itu ada tridharma mereka ya, yang memang mereka diantaranya konsen luar biasanya di penelitian, kenapa tidak untuk kita membangun komunikasi sama mereka? Bisa dengan komunikasi non formal dulu ya speak, ada rapat, ketemu ngobrol-ngobrol, sampai nanti ini menjadi tertib administrasi, ada surat menyurat, ada nota kesepahaman, itu yang bisa dijadikan pendekatan. Siapa lagi yang bisa kita bangun? Tadi ya BLU. Kemudian siapa lagi? Perguruan tinggi negeri. Ini juga bisa dijadikan pendekatan kita untuk membangun komunikasi terselenggaranya swakula tipe 2. Jadi sekali lagi intinya swakula tipe 2 ini, kalau kita meyakini ada KLPD, ada kementerian, ada lembaga, ada perangkat daerah, ada BLU-nya pemerintah, ada BLUD-nya pemerintah daerah, ada perguruan tinggi negeri, mereka punya tupoksi yang nyambung dengan apa yang menjadi output kegiatan kita. Insya Allah bisa kita berdayakan ini tadi. Gimana kalau yang swakula tipe 3? Nah, swakula tipe 3 ini yang agak rame ini. Swakula tipe 3 ini. Makanya pada saat Perpres 16 lahir kan sempat ramai ya. Saya nggak tahu kalau di tempat Bapak Ibu, tapi saya sempat menjadi curhatan beberapa teman-teman daerah yang mereka curhat, LSM naik daun nih. Merasa Perpres 16 2018 mengantarkan mereka punya kesempatan untuk mendapatkan paket-paket pengadaan. Karena ada swakula tipe 3, swakula yang bisa dilaksanakan oleh Ormas. Wah, itu beberapa yang curhat ke saya itu yang panik kan, sempat ada yang didatangi sama LSM katanya yang minta paket. Karena di dalam Perpres sekarang LSM punya hak untuk dapat paket pengadaan. Nah, itu contoh itu ketika tak paham peraturan pengadaan dengan lengkap, akhirnya kayak gitu tuh, setengah-setengah memahaminya. Beberapa kepala dinas pun akhirnya karena yang nggak baca peraturan pun ikut panik kan, akhirnya yang menjanjikan paket LSM ini nanti dapat paket ini, dapat paket ini. Nggak seperti itu seharusnya. Kita lihat, boleh kita lakukan swakula tipe 3, tapi ada syaratnya, organisasi kemasyarakatan. Lumayan ini, 8+1 ini kita lihat. Yang pertama, kita pilih yang akan menjadi swakula tipe 3 ini, dia yang berbentuk yayasan atau perkumpulan. Yang kedua, NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan. Kemudian yang ketiga, struktur organisasinya jelas, pengurusnya jelas. Yang keempat, ada ADART. Yang kelima, kegiatan organisasi kemasyarakatan ini memang nyambung dengan kita. Kemudian yang keenam, memiliki kemampuan manajerial dan pengalaman teknis yang memang mereka bisa menyediakan di kurun waktu 3 tahun terakhir. Tuh udah mulai berat tuh syarat yang keenam. Syarat yang ketujuh nih, neraca keuangan telah diaudit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 tahun terakhir. Alamat kantor jelas, lengkap, benar, dapat ditempuh, dapat dijangkau oleh jasa pengiriman. Kemudian yang ke-9,
memiliki perjanjian kerjasama kalau memang mereka memiliki perjanjian kemitraan. Tuh, Ibu dan Bapak, uniknya persyaratan swaklola tipe 3 ini Bapak Ibu perhatikan. Angka 8 ke angka 9 ini dihubungkan dengan kata hubung dan. Kata hubung dan. Tahu kan ya, kalau sudah ada angka, ada beberapa item-item, kemudian kalimat terakhir, angka terakhir atau huruf terakhir dengan huruf sebelumnya dihubungkan dengan kata hubung dan, itu artinya akumulatif. Seluruh persyaratan ini harus terpenuhi. Tidak bisa satu-satu, kecuali yang ke-9. Kalau ke-9 ini kan dalam hal mereka bermitra. Artinya 1, 2, 3, sampai 8 ini yang wajib. Ketika mereka bermitra, 9 menjadi wajib. Tapi 1 sampai 8 ini wajib. Makanya nggak sembarangan kalau LSM yang mau minta paket segala macam swaklola, bisa aja disampaikan, Pak, bukannya saya nggak mau milih organisasinya Bapak, tapi syaratnya banyak. Di antaranya syaratnya ini, perusahaan Bapak, organisasi Bapak sudah diaudit tuh 3 tahun terakhir neraca keuangannya, punya kemampuan manajerial yang memang 3 tahun terakhir mampu untuk melaksanakan kegiatan seperti ini. Nah, itu tuh yang bisa dijadikan pendekatan kenapa tak sembarangan kita memilih swaklola tipe 3 ini. Bandingkan dengan syarat swaklola tipe 4. Syarat swaklola tipe 4 mudah sekali. Swaklola tipe 4 ini kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat. Macam-macam ya. Karang Taruna, kelompok tani, badan keswadayaan masyarakat, BKM, ibu-ibu PKK, Dewan Kemakmuran Masjid, pengurus gereja. Ini adalah kelompok masyarakat yang bisa kita ajak. Syaratnya simpel, kita lihat. Yang pertama, memiliki surat pengukuhan oleh pejabat yang berwenang. Nggak ada macam-macam ini. Contoh kalau kita lihat Karang Taruna, siapa yang mengukuhkan? Cukup lurah, cukup kepala desa. Yang kedua, memiliki struktur organisasi. Gampang ya, struktur organisasi. Memiliki ADART, kemudian memiliki sekretariat dengan alamat yang jelas di lokasi pelaksanaan kegiatan tadi. Yang kelima, memiliki kemampuan teknis untuk menyediakan atau mengerjakan barang sejenis yang diswaklolakan. Lihat, angka 4 ke angka 5 dihubungkan dengan kata hubung dan garis miring atau. Dan garis miring atau. Artinya apa? Tak seperti yang tadi swaklola tipe 3, swaklola tipe 4, dan garis miring atau nih kata hubungnya. Sehingga salah satu bisa, 2, 3, 4, 5, 5-nya terpenuhi bisa. Ini bisa dijadikan pendekatan kenapa kita melakukan kenapa kita memilih untuk swaklola tipe 4 ini. Jadi banyak pilihan. Cuman tentunya pilihan kenapa kita melakukan swaklola tipe 4 ini bukan dalam pilihan-pilihan dalam konteks bagi-bagi uang, tapi dengan konteks yang memang kita yakini kita pilih kelompok masyarakat ini karena memang kegiatan ini matching dengan mereka. Contohnya apa? Kayak Bapak Ibu, saya rasa pasti dengar ya, ada dana kelurahan. Bagaimana dana kelurahan itu diarahkan oleh Menteri Dalam Negeri mengoptimalkan peran serta masyarakat. Di antaranya apa? Kelompok masyarakat. Maka itu bisa banget dana kelurahan itu memang diarahkan untuk dilakukan dengan swaklola tipe 4 karena memang betul-betul kita bisa lebih mengoptimalkan pemberdayaan kepada masyarakat. Seperti yang saya ceritakan kemarin, masyarakat dikasih sejumlah uang, saya tidak salah 35 juta, tapi ternyata hasilnya bisa sampai 200 juta lebih karena betul-betul empowering pemberdayaan kepada masyarakat. Itu pertimbangan-pertimbangan ketika kita memilih kelompok masyarakat untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang jasa di tempat kita dengan skema swaklola tipe 4, swaklola tipe 4. Jadi bisa kita kenal dengan swaklola tipe 4 dengan pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa. Nah ini ini kisi-kisi ya, kenapa kita memilih swaklola tipe 1, tipe 2, tipe 3, dan tipe 4, kenapa kita memilih para pihak ini untuk melaksanakan kegiatan kita. Saya lanjutkan. Nah, ini kemarin Bapak Ibu sudah sempat kita lihat ya. Ini kira-kira skema penetapannya. Kalau di swaklola tipe 1, berarti kan, saya ulangi lagi, pelaku pengadaan swaklola itu ada ada PA, ada KPA, kalau ada KPA ya, ada PPK, kemudian ada penyelenggara swaklola, ada penyelenggara swaklola. Penyelenggara swaklola ini bukan PA, KPA, bukan PPK. Ada lagi pihak yang melaksanakan swaklola namanya penyelenggara swaklola. Penyelenggara swaklola ini terbagi lagi di dalamnya menjadi 3 kelompok. Ada tim persiapan, ada tim pengawas, ada tim pelaksana. Tim persiapan, tim pelaksana, dan tim pengawas. Di tipe 1 yang mengangkat
ketiga tim ini atau yang mengangkat penyelenggara swakelola ini adalah PA atau KPA. Kalau untuk di daerah berarti PA ya, karena di daerah KPA tidak punya kewenangan mengangkat pelaku pengadaan, tidak punya kewenangan untuk mengangkat penyelenggara swakelola di sini. Kalau di tipe 2, ini tim persiapan dan tim pengawas PA KPA yang mengangkat. Sementara tim pelaksana ini dari pimpinan instansi yang melaksanakan swakelola tadi, yang melaksanakan. Contoh ya kayak tadi umpama dengan ITB berarti yang mengangkat. Siapa tim pelaksananya? Ya ini dari pihak ITB-nya, penanggung jawab pimpinan dari ITB. Kemudian di swakelola tipe 3 sama dengan tipe 2, cuman yang mengangkat pelaksananya adalah penanggung jawab organisasi kemasyarakatan tadi. Kemudian swakelola tipe 3, swakelola tipe 4, tim persiapan, tim pelaksana, dan tim pengawas yang mengangkatnya adalah penanggung jawab dari kelompok masyarakat. Nah, Bapak Ibu, ini nih yang kita perlu cermati untuk tertib administrasi yang saya beberapa kali singgung kemarin. Di swakelola tipe 1, karena kita saja, tak sampai ada kontrak ya, tidak ada kontrak swakelola. Paling kalau ada pun kontrak pengadaan barang jasa yang menggunakan penyedia. Tapi di swakelola tipe 2, 3, dan 4, karena kita bermitra dengan instansi lain, dengan pihak lain, dengan organisasi lain, maka akan ada kontrak swakelola. Kontrak swakelola ini diawali dulu dengan adanya nota kesepahaman. Nah, kita lihat, ini berarti cerita-cerita di tahapan perencanaan pengadaan ini. Berarti pada saat kita lagi nyusun RKA, nyusun RKA KL, disinilah terjadi tahapan perencanaan pengadaan, yaitu kita akan menentukan kita mau pakai swakelola tipe berapa, tipe 1, 2, 3, 4. Ketika kita menyatakan tipe 2 atau tipe 3 atau tipe 4, maka kita akan membangun terlebih dahulu konsep nota kesepahaman. Di sini kita lihat, kita bahas dulu yang swakelola tipe 2. Di swakelola tipe 2, PA-KPA menyampaikan permohonan kerjasama kepada KLPD lain yang memang akan melaksanakan pengadaan kita yang kita yakini mereka mampu. Speak lah nih, contoh ya, saya buatkan contoh lain. Contoh yang pernah saya alami waktu itu saya di Bapeda, PA, kepala Bapeda melakukan komunikasi dengan kepala BPS waktu itu. Kepala BPS, bisa dong Pak bantu kami untuk melakukan kegiatan pembuatan kajian indikator mikro makro pembangunan. Oke, kata kepala BPS. Ketika oke, ditandatangani nota kesepahaman. Setelah nota kesepahaman, saya fokuskan ini dulu di swakelola tipe 2. Setelah nota kesepahaman disepakati, selanjutnya pihak instansi pemerintah yang lain tadi yang akan kita ajak bekerja sama, ini mereka menyampaikan proposal nih, menyampaikan rencana kerja dan RAB mereka kepada kita. Sama PPK, selanjutnya dipelajari nih RAB-nya ini. Siapa tahu oke, siapa tahu ada yang belum matching. Nah, kalau ada yang belum matching, disinilah mungkin kita akan membangun komunikasi kira-kira bagaimana mereka dapat menyepakati terkait dengan skema anggaran kita. Tapi kalau sudah oke, maka RAB dari mereka tadi, ini yang kita tuangkan ke dalam RKA, ke dalam RKA KL kita. Jadi penyusunan RKA KL kita untuk kegiatan swakelola tipe 2, ini berdasarkan RAB yang disampaikan oleh mereka. Makanya kalau seandainya kita lakukan konsep swakelola tipe 2 ini ketika DIPA udah jadi, DPA udah jadi, nah di sini yang dikhawatirkan penganggarannya itu pihak instansi pemerintah lain tadi akan memaksakan diri atau kita paksa untuk mengikuti kita. Itu yang mungkin kadang menjadi tak nyamannya tuh di situ. Makanya tadi saya katakan saya sudah pernah melihat, mendengar, menyaksikan ada 3 rencana swakelola tipe 2 yang ditolak karena tadi, mereka tidak sepakat. Ketika ini yang saya rasakan yang terdekat yang saya dampingi kemarin itu ya, ada satu Pemda mereka mau melakukan riset terkait dengan kajian lahan pertanian, ternyata mungkin mereka karena tidak memperhatikan, tidak membangun komunikasi, RAB mereka yang ada di dalam DPA mereka itu nggak pas sekali dengan rencana kebutuhan kerjanya kampus tadi. Maka akhirnya kampus tadi menolak, ya mohon maaf kami tidak bisa laksanakan kalau pola anggarannya seperti itu. Akhirnya tertunda 1 tahun, tahun berikutnya baru bisa dilaksanakan. Makanya tepat banget peraturan ini mengantarkan komunikasi perencanaan seharusnya sudah dibangun sejak proses perencanaan.
Kemudian kita lihat swaklola tipe 3. Swaklola tipe 3 lebih kurang sama, tapi ada tambahan sayembara di sini. PAKPA melakukan survei terkait dengan organisasi kemasyarakatan yang mampu dan terdekat dengan lokasi pelaksanaan swaklola. Bila hanya satu, maka PAKPA menyampaikan undangan, dan ketika disampaikan undangan, mereka siap, maka mereka menyampaikan surat pernyataan minat. Ditindaklanjuti nanti dengan nota kesepahaman. Tapi jika ormas organisasi kemasyarakatannya ini lebih dari satu, maka ditindaklanjuti dengan dilakukan terlebih dahulu sayembara. Nah, sayembara di sini bukan tender, bukan lelang, tidak diatur nih sampai dengan saat ini di Perpres, di peraturan LKPP seperti apa skema sayembaranya. Yang pasti ada penilaian kriteria yang mana yang akan lebih lebih value for money, lebih efektif, lebih efisien untuk mengantarkan output kegiatan kita ini tadi. Jadi bisa saja umpama ada beberapa organisasi kemasyarakat A, B, C, mereka mampu, nanti kita tawarkan, mereka mungkin nanti akan menyampaikan proposal, di situ yang kita kaji seperti apa, yang mana yang paling lebih baik untuk kita. Nanti kalau sudah nanti kita lakukan nota kesepahaman. Kalau sudah nota kesepahaman, sudah nanti tidak lanjutnya organisasi kemasyarakatan tadi menyampaikan proposal, menyampaikan RAB, dipelajari oleh PPK, kalau dituangkanlah ke dalam RKA, KL. Nah, jadi tahapan berikutnya sudah mirip ini. Swaklola tipe 4, nah kalau swaklola tipe 4 tidak sayembara. PAKPA menyampaikan undangan kepada Pokmas yang kita yakini mampu untuk melaksanakan kegiatan kita. Ketika mereka menerima, sanggup, maka mereka menyampaikan pernyataan kesediaan. Setelah disampaikan pernyataan kesediaan, selanjutnya nanti mereka membuat nota kesepahaman dengan kita. Sama nih ya. Kalau saja ternyata bisa juga nih, kalau yang swaklola tipe 4 ini, Pokmas yang menawarkan diri, bukan kita yang meminta. Karena memang mungkin kegiatan masyarakat yang mereka sudah tahu seperti apa kegiatan yang akan kita laksanakan. Nah, kalau memang seperti ini, kita sepakat, kita menerima. Selanjutnya nanti mereka menyampaikan proposal, di dalamnya ada RAB. Kalau sudah proposal dan RAB mereka, nanti kita pelajari, di PPK pelajari, kalau dituangkanlah ke dalam RKA KL kita. Jadi lebih kurang seperti ini nih Bapak Ibu. Pola yang dibangun kalau kita mau melaksanakan swaklola tipe 2, 3, dan 4, diawali dengan konsep-konsep adanya nota kesepahaman terlebih dahulu. Saya rasa format sudah Bapak Ibu sudah Bapak Ibu akses ya. Nota kesepahaman ada beberapa contoh ini nota kesepahaman tipe 2, Bapak Ibu tinggal lihat judul filenya. Silakan diedit sesuai dengan kebutuhan. Ini saya hanya mencoba berikhtiar membuat format-format sesuai dengan yang LKPP siapkan, kemudian ada beberapa yang saya sedikit edit-edit sesuai dengan kebutuhan. Silakan Bapak Ibu, ini bukan format kaku baku, silakan diedit sesuai dengan kebutuhan. Yang suka pujangga mungkin ditambah lagi dengan kalimat-kalimat hiasan, silakan, tak ada larangan di sini. Atau Bapak Ibu yang lain mungkin juga yang mungkin ada suka dengan kreasi-kreasi bahasa-bahasa yang lebih sederhana, atau mungkin ada yang pengen dimodifikasi, dikasih apa, hiasan-hiasan, kupu-kupu, motif barangkali ya, silakan saja. Yang pasti request saya, kalau Bapak Ibu pakai format saya, ada beberapa format yang ada weblog saya ya, farorasi.id, jangan lupa dihilangkan dulu. Tahu ya cara ngilangin watermarknya ini, ada page layout, saya jadi ngajarin ini. Page layout, di sini nanti ada watermark, Bapak Ibu bisa remove watermarknya. Soalnya sudah ada 3 kejadian ini, ada yang ngopi file saya, dia nggak mau hilangkan watermarknya nama saya. Tujuannya nanti kalau lagi diperiksa BPK, dia bisa ikut-ikutkan saya. Ini udah dipakai, ini sudah diperiksa oleh Pak Razi. Nah, saya nggak mau juga diajak aja kalau lagi kalau lagi ada masalah. Tapi kalau mau untuk diskusi oke lah. Jadi Bapak Ibu silakan pergunakan format-format yang ada. Watermarknya jangan lupa dihilangkan terlebih dahulu. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Setelah menentukan tipe, jadi saya ulangi lagi, di perencanaan pengadaan kalau dilakukan dengan cara swaklola itu kan 3 yang dilakukan ya. Yang pertama menentukan tipe swaklola, yang kedua menentukan spek atau KAK. Kalau di dalamnya ada pengadaan yang kita membutuhkan penyedia. Unik ini di Perpres 16. Kalau dulu kan
Perpres 54 bikin spek itu udah mau memilih penyedia, udah mau tender, udah mau pengadaan langsung. Tapi kalau di Perpres 16 2018 bikin spek untuk barang, konstruksi, jasa lainnya. Kalau untuk konsultan bikin KAK, kerangka acuan kerja, itu dilakukan pada saat perencanaan pengadaan. Berarti tadi pada saat nyusun RKA, nyusun RKKL, kita sudah menyusun spesifikasi teknis atau KAK. Jadi sudah dipersiapkan. Contoh ya, Bapak Ibu mau melaksanakan kegiatan swakelola tipe 1 pemeliharaan jalan bina marga. Di dalamnya kan ada pengadaan yang menggunakan penyedia ya, seperti contoh mungkin aspalnya, beberapa material. Nah itu spesifikasi sudah ditentukan, sudah dibuat. Bapak Ibu mau kegiatan swakelola, mau menyelenggarakan umpama pelatihan, workshop, rencananya mau swakelola tipe 1, di dalamnya ada spek yang menggunakan penyedia, maka sudah kita tentukan spesifikasi barang jasa yang mau kita adakan yang menggunakan penyedia tadi. Contoh mungkin kita mau melaksanakan BIMTEK, kita mau pakai hotel umpamanya, kita sudah tentukan spesifikasi kira-kira hotel akan seperti apa nih yang akan dipakai untuk pelaksanaan BIMTEK kita ini. Mungkin hotel seperti apa, ada ruang pertemuan, ruang pertemuannya harus tersedia seperti ini, ruang pertemuannya harus ada LCD, layar apa segala macam, sudah kita tentukan pada saat membuat perencanaan kegiatan swakelola kita tadi. Jadi swakelola pada saat di dalamnya kita akan menggunakan penyedia, maka di dalam perencanaan kita spesifikasi teknis dan KAK sudah kita buat. Saya lupa apakah sudah ada format yang saya lampirkan ya. Sorry. Nah, untuk membuat spek Ibu Bapak, nah, sudah ada formatnya ya. Saya berikhtiar menyarankan kepada Bapak Ibu, kalau bikin spek teknis itu upayakan elemen spek lengkap ya. Kalau saya kaji dari beberapa referensi termasuk di Perpres, kalau kita bikin spek upayakan 5 elemen spek ini terpenuhi. Elemen spek yang pertama itu adalah mutu atau kualitas, kemudian jumlah, tempat, waktu, dan tingkat layanan yang kita harapkan dari penyedia apa saja, ini kita minta bisa terpenuhi dengan lengkap. Pengennya sih saya bahas lengkap ini, tapi mungkin karena ini bukan bahasan ini ya, tapi nanti Bapak Ibu bisa diskusi lebih lanjut, mungkin saya bisa dijapri kalau ada yang pengen lebih dalam lagi. Kalau spesifikasi dari sisi mutu, ini kita ada beberapa pendekatan, paling tidak ada 6 ini. Spek bisa diikat dengan merek, standar industri, sampel, teknis, komposisi, fungsi, dan kinerja. Nah ini contoh format saja, kalau Bapak Ibu pakai format saya, ini insya Allah lumayan lengkap ini, 5 elemen spek bisa kita akomodir. Ini kalau kita membuat untuk pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, dan jasa lainnya. Kalau untuk konsultan, KAK ya, KAK. Saya rasa kalau untuk format KAK juga banyak kan. KAK, saya rasa banyak lah ya contoh-contoh KAK ya. Ini hanya contoh saja. Sorry. Nah, contoh KAK. Kalau konsultan, kalau swakelola yang di dalamnya ada penyedia konsultan. Nah, ini kita bisa pakai format-format seperti KAK umumnya untuk kegiatan jasa konsultasi. Saya suka bikin kreasi-kreasi format, tapi ini BIMTEK SOP nih ya, untuk materi yang besok nih. Nanti saya nggak tahu Bapak Ibu apa ikut BIMTEK SOP, tapi di lain waktu kalau nanti yang Bapak Ibu perlu contoh-contoh format, japri aja saya di beberapa waktu luang suka membuat beberapa format-format. Itu Ibu dan Bapak di tahapan kedua dalam perencanaan pengadaan swakelola itu, setelah kita menentukan tipe, kemudian kita menentukan spesifikasi teknis atau KAK kalau dilakukan dengan menggunakan penyedia di dalam.